Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3, Sistem Informasi Akuntansi 2, kelas G1, Prodi S1 Akuntansi Setia Perbani Surabaya, ingin mempresentasikan chapter 14 mengenai siklus produksi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3 beserta NIM. Yang pertama, Rohmaniar Putri Kasari dengan NIM 263, Firliana Septi dengan NIM 288, Karlina Febrianti dengan NIM 294, dan Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 295. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan diagram siklus produksi. Siklus produksi terdiri dari siklus pendapatan, sistem buku besar dari pelaporan manajemen, siklus manajemen sumber daya alam atau pengkajian, dan siklus pengeluaran. Untuk siklus pendapatan itu mencakup pesanan pelanggan, perkiraan penjualan. Untuk siklus produksi ke siklus pendapatan itu menghasilkan barang jadi, sedangkan siklus produksi ke sistem buku besar pelaporan itu mencatat harga pokok produksi. Lalu untuk sistem produksi ke manajemen mencakup tenaga kerja dan pelaporan dalam perusahaan. Lalu untuk siklus produksi ke siklus manajemen sumber daya manusia atau pengkajian merupakan kebutuhan tenaga kerja, dan dari siklus manajemen sumber daya manusia atau pengkajian ke seluruh siklus produksi menghasilkan biaya tenaga kerja. Lalu siklus produksi ke siklus pengeluaran itu menghasilkan permintaan pembelian yang menyebabkan biaya overhead dan biaya bahan baku. Diagram arus data tingkat 0 dari siklus produksi. Figur ini menggambarkan 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Bab ini menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah organisasi mendukung setiap aktivitas siklus produksi, dan dimulai dengan menjelaskan desain sistem informasi dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi menyediakan manajemen untuk informasi yang handal untuk menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas seluruh produksi. Sistem informasi siklus produksi. Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi untuk mengembangkan daftar induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi dalam mengotorisasi produksi barang-barang tertentu pada waktu yang sama. Catatan baru ditambahkan pada file barang dalam proses untuk mengakumulasi data biaya. Permintaan bahan baku dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Ancaman dan pengendalian. Aktivitas isu-isu umum di seluruh siklus produksi. Desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya. Ancaman data induk yang tidak akurat atau tidak valid. 2. Pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. 3. Kehilangan atau penghancuran data. 4. Desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. 5. Kelebihan dan di bawah target. 6. Pencurian persediaan. 7. Pencurian aktiva tetap. Dan 8. Kinerja yang buruk. 9. Investasi suboptimal dalam aktiva tetap. 10. Kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya. 11. Gangguan operasi. 12. Data biaya yang tidak akurat. 13. Alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. 14. Laporan yang menyesuaikan. Pengendalian atau angka pertama mengacu pada ancaman yang sesuai. Pengendalian integritas pengolahan data. Pembatasan
akses terhadap data induk, tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk, pengendalian akses, enskripsi, prosedur pemulihan bencana, analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk, analisis garansi dan biaya perbaikan, sistem perencanaan produksi. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Firlana Septi dengan NIM 2018310288. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai produk desain. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menghasilkan dua keluaran. Yang pertama adalah daftar bahan, menentukan nomor bagian, deskripsi, dan kuantitas setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Dan yang kedua adalah daftar operasi, yang menentukan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau PLM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses desain produk. Perangkat lunak PLM terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat lunak desain berbantuan komputer atau CAD untuk merancang produk baru, perangkat lunak manufaktur digital yang mensimulasikan bagaimana produk tersebut akan diproduksi, dan perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian. Desain produk yang buruk menaikkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unik saat memproduksi produk serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Hal ini juga sering mengakibatkan proses produksi menjadi tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam melakukan perubahan dari produksi suatu produk ke produk lainnya. Produk yang dirancang dengan buruk juga lebih mungkin menimbulkan garansi tinggi dan biaya perbaikan. Untuk mengurangi ancaman ini, akuntan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan proses produksi mempengaruhi biaya. Selain itu, akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan tentang biaya perbaikan dan garansi yang terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk dan menyarankan peluang untuk mendesain ulang produk guna meningkatkan kualitas. Baik, ini adalah contoh aktivitas desain produk yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tabel pertama ini adalah contoh daftar bahan. Ini akan menentukan nomor bagian, deskripsi, dan kuantitas setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Sedangkan tabel yang kedua adalah daftar operasi, di mana ini akan menentukan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Selanjutnya adalah planning dan scheduling. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan mentah dan barang jadi. Di sini yang pertama ada production planning methods. Dua metode umum dari perencanaan produksi adalah perencanaan sumber daya manufaktur dan lean manufacturing. Perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP 2 adalah perpanjangan dari perencanaan kebutuhan bahan yang berupaya menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Tujuan lean manufacturing adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. Jika permintaan produk perusahaan dapat diprediksi dan produk tersebut memiliki siklus hidup yang panjang, maka pendekatan MRP2 dapat dibenarkan. Sebaliknya, pendekatan lean manufacturing lebih tepat jika produk perusahaan dicirikan oleh siklus hidup yang pendek, permintaan yang tidak dapat diprediksi, dan penurunan harga persediaan yang sering.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kalina Febrianti dengan NIM 2018-310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai key document and form, informasi tentang pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Gambar 14-6 ini menunjukkan jadwal produksi induk atau IMPS yang menentukan berapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Penjelasan dari angka A, B, dan C serta D dari gambar tersebut adalah angka A itu menunjukkan waktu pembuatan produk dalam 1 minggu untuk Blu-ray player, angka B itu menunjukkan kuantitas akhir di tangan not available dari minggu sebelumnya yaitu minggu pertama, kemudian angka C itu menunjukkan schedule production minggu pertama yang dihitung dengan mengurangi kuantitas yang ada dari jumlah perkiraan penjualan minggu ini dan minggu depan ditambah stok penyangga 50 unit. Misalnya mulai minggu pertama dengan quantity on hand 500 unit, kemudian forecasted sale minggu pertama dan minggu kedua totalnya 600 unit, kemudian menambahkan 50 unit persediaan penyangga yang diinginkan serta menghasilkan 650 unit dibutuhkan pada akhir minggu pertama dan mengurangi persediaan awal dari 500 unit menghasilkan produksi yang direncanakan sebanyak 150 unit selama minggu pertama. Kemudian angka D itu menunjukkan not available minggu pertama yang diperoleh dari quantity on hand minggu pertama 500 ditambah dengan schedule production minggu pertama 150 dikurangi dengan forecasted sale minggu pertama 300, totalnya 150 net available-nya. Tabel 14-2 ini menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan dan penjualan menghasilkan 3 dokumen lain, pesanan produksi, permintaan bahan, dan tiket pindah. Contohnya dari explaining a bill of material. Dalam tabel tersebut dijelaskan langkah pertamanya yaitu mengkalikan persyaratan komponen untuk satu produk dengan jumlah produk yang akan diproduksi periode berikutnya dari MPS. Cara membacanya yaitu contohnya bagian nomor atau part nomor 105 dengan description control unit dengan quantity 1 dengan number Blu-ray playernya 2000 dengan total requirement-nya 2000. Jadi total requirement 2000 itu didapat dari quantity dikalikan dengan number of Blu-ray playernya. Begitu pula dengan cara membaca data-data yang lain. Kemudian angka kedua yaitu menghitung total kebutuhan komponen dengan menjumlah produk. Cara membacanya yaitu contohnya part nomor 103 dengan Blu-ray player dengan CD player 3000 dengan total 3000. Jadi total 3000 itu didapat dari Blu-ray player ditambah dengan CD player. Begitu pula dengan cara membaca data-data berikutnya. Kemudian angka ketiga yaitu mengulangi langkah pertama dan kedua untuk setiap minggu selama jangka waktu perencanaan. Gambar 14-7 ini menunjukkan contoh pesanan produksi untuk Alpha Omega Elektronik. Penjelasan angka pada kolom kuantitas gambar tersebut adalah yang pertama, total 1003 lembar bahan baku yang digunakan untuk memproduksi 1000 panel baik dan 3 panel ditolak. Yang kedua, satu panel tidak dipotong sesuai bentuknya, sehingga hanya 1002 unit yang melakukan 106 operasi dan 124 unit pada mereka. Yang ketiga, satu panel tidak diputar dan dibentuk dengan benar, maka hanya 1001 panel yang sudah selesai dicat dan menerima pemeriksaan akhir. Yang keempat, satu panel ditolak selama pemeriksaan akhir, jadi hanya 1000 panel bagus yang dipindahkan ke perakitan departemen. Gambar 14-8 ini menunjukkan permintaan bahan sampel untuk Alpha Omega Elektronik yang mengizinkan pemindahan bahan mentah dalam jumlah yang diperlukan dari gudang ke lokasi pabrik tempat bahan tersebut akan digunakan. Dokumen ini berisi nomor pesanan produksi, tanggal penerbitan, dan berdasarkan bill of material, nomor bagian, dan jumlah semua bahan mentah yang diperlukan. Cara membaca gambar tersebut adalah contohnya part number 115 dengan description kalkulator unit dengan quantity 2000 dan unit cost $2,95 dan total cost-nya $5.900. Jadi total cost $5.900 itu didapat dari quantity dikalikan unit cost-nya. Kemudian jumlah keseluruhannya AKL-nya adalah total biayanya $10.460 dengan catatan bahwa informasi biaya dimasukkan saat permintaan bahan diserahkan ke Departemen Akuntansi Biaya. Informasi lain kecuali tanda tangan dicetak oleh sistem saat dokumen disisipkan.
Kemudian gambar 14-9 ini menunjukkan contoh layar transfer inventaris, yaitu pemindahan bahan mentah selanjutnya ke seluruh pabrik didokumentasikan pada tiket pindah yang mengidentifikasi bagian-bagian yang dipindahkan, lokasi pemindahan, dan waktu pemindahan. Gambar 14-10 ini menunjukkan langkah terakhir dalam perencanaan proses produksi yang akurat yang mengilustrasikan bagaimana sistem ERP menyediakan integrasi mengenai informasi tentang pesanan pelanggan dari siklus pendapatan dengan informasi tentang pembelian dari pemasok dari siklus pengeluaran bersama dengan informasi tentang ketersediaan tenaga kerja dari siklus sumber daya manusia atau pengajian. Sistem pertama kali memeriksa persediaan yang ada untuk menentukan berapa banyak yang perlu diproduksi untuk memenuhi pesanan baru, kemudian menghitung kebutuhan tenaga kerja dan menentukan apakah ada kebutuhan untuk menjadwalkan lembur atau menyewa bantuan sementara untuk memenuhi tanggal pengisian yang dijanjikan. Pada saat yang sama, informasi dari bill of material digunakan untuk menentukan komponen apa jika ada yang perlu dipesan. Setiap pesanan pembelian yang diperlukan dikirim ke pemasok melalui pertukaran data elektronik ID. MPS tersebut kemudian disesuaikan dengan memasukkan orde baru. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai treat and control dari planning and schedule. Dari tabel 4-10 yang tadi saya jelaskan menunjukkan bahwa ancaman utama dalam kegiatan perencanaan dan penjadwalan adalah produksi berlebih atau kurang. Produksi berlebih dapat mengakibatkan pasokan barang berlebih permintaan jangka pendek sehingga menimbulkan masalah arus kas potensial karena sumber daya terkait dalam persediaan. Kontrol yang dapat dilakukan adalah yang pertama dengan menggunakan sistem perencanaan produksi. Kontrol yang kedua yaitu dengan cara persetujuan yang tepat dan otoritas pesanan produksi. Kontrol ketiga adalah tinjauan dan persetujuan yang cermat juga memastikan bahwa pesanan produksi yang benar dirilis. Kemudian kontrol keempat adalah resiko tidak sah pesanan produksi dapat dikurangi dengan membatasi akses ke program penjadwalan produksi. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa dengan NIM 295 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada production operations. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara penyelesaian aktivitas ini sangat bervariasi di setiap perusahaan. Berbeda menurut jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Lalu di production operation terdapat treat and control. Pencurian persediaan dan aset tetap merupakan masalah utama. Selain hilangnya aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset terlalu tinggi yang dapat menyebabkan kesalahan analisis atas kinerja keuangan dan produksi yang kurang. Untuk mengurangi risiko kehilangan persediaan, akses fisik ke persediaan harus dibatasi dan semua pergerakan internal persediaan harus didokumentasikan. Dengan demikian, permintaan bahan harus digunakan untuk mengotorisasi pelepasan bahan mentah ke produksi. Ancaman lain yang terkait dengan kegiatan siklus produksi adalah investasi aset tetap yang kurang optimal. Investasi berlebihan dalam aset tetap dapat menimbulkan biaya berlebih seperti kurangnya investasi dapat mengganggu produktivitas. Kedua masalah tersebut mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, otorisasi yang tepat untuk transaksi aset tetap adalah penting. Lalu selanjutnya ada cost accounting. Cost accounting ini terdapat proses dan treat and control. Di proses sendiri ini ada raw material usage data. Ketika produksi dimulai, penerbitan daftar permintaan bahan memicu debit untuk bekerja dalam proses untuk bahan mentah yang dikirim ke produksi. Jika bahan tambahan diperlukan, debit lain dibuat untuk bekerja dalam proses. Sebaliknya, pekerjaan dalam proses dikreditkan untuk bahan apapun yang tidak digunakan dan dikembalikan ke inventaris. Selanjutnya ada direct labor cost. Di masa lalu, produsen lain menggunakan dokumen kertas yang disebut tiket waktu kerja untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tenaga kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang dihabiskan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Sekarang, pekerja memasukkan data ini menggunakan terminal online di setiap workstation pabrik. Lalu ada machinery and equipment usage. Ketika perusahaan menerapkan CIM untuk mengotorisasi proses produksi, proporsi biaya produk yang semakin besar terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan pada setiap langkah dalam proses produksi, seringkali terkait dengan data tentang biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada manufacturing overhead cost. Biaya produksi yang secara ekonomi tidak layak untuk dilacak langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap biaya overhead pabrik. Contohnya termasuk biaya air, listrik, dan utilitas, yaitu seperti perlengkapan lain-lain. Perlengkapan lain-lain ini seperti
asuransi, dan pajak properti untuk pabrik. Pabrik ini kayak gaji supervisor pabrik. Sebagian besar biaya ini dikumpulkan oleh sistem informasi siklus pengeluaran, kecuali gaji pengawas yang diproses oleh sistem informasi dan siklus sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada trade and control. Trade and control ini terdiri dari improve control with activity based costing system. Sistem biaya tradisional cenderung menerapkan terlalu banyak biaya tambahan untuk beberapa produk dan terlalu sedikit untuk produk lain karena terlalu sedikit kumpulan biaya yang digunakan. Lalu yang kedua ada better decision. Para pendukung berpendapat bahwa keuntungan lain dari penetapan biaya berbasis aktivitas adalah bahwa itu dengan jelas mengukur hasil tindak manajerial pada keseluruhan profitabilitas. Lalu ada improve cost management. Pendekatan produksi modern seperti lean manufacture berbeda secara signifikan dari produksi massal tradisional. Satu perbedaan utama adalah menurunkan yang nyata dalam tingkat persediaan barang jadi, karena produksi dijadwalkan sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan, bukan proyeksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada throughput, a measure of production effectiveness. Throughput mewakili jumlah unit barang yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. Kapasitas produksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi tenaga kerja atau mesin, dengan menata ulang tata letak lantai pabrik untuk mempercepat pergerakan material, atau dengan menyederhanakan spesifikasi desain produk. Lalu yang terakhir ada tindakan pengendalian mutu atau quality control measure. Informasi tentang biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan efek dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil dan mengidentifikasi area untuk perbaikan lebih lanjut. Biaya kendali mutu dapat dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, biaya penjagaan berkaitan dengan perubahan proses produksi. Yang kedua, biaya inspeksi dikaitkan dengan pengujian. Yang ketiga, biaya kegagalan internal terkait dengan pengerjaan ulang atau pembongkaran produk. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal terjadi ketika produk yang cacat. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga pengucapan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.